mengendaki kebahagiaan itu dan keselamatan bagi setiap orang. Tetapi kita umat manusia ini lebih mau mencari selera sesaat, kerakusan dan ketamakan yang membuat kita umat manusia ini mau merampas yang bukan menjadi milik kita, bertindak curang demi kepentingan diri kita sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 1 Maret, Pekan Prapaskah yang kedua. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar melalui pertobatan di masa Prapaskah ini, kami semakin disucikan. Semoga kami Kau perbarui dengan Roh-Mu untuk menyongsong pesta Paskah. Semoga kami pun mengakui Dia yang Engkau utus untuk menganugerahkan keselamatan kepada kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 21, ayat 33 sampai 43, dilanjutkan ayat 45 sampai 46. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita.
Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus menyampaikan ajaran kerajaan Allah dengan perumpamaan kebun anggur, yaitu antara pemilik kebun anggur dan penggarap-penggarapnya. Pemilik kebun anggur percaya pada penggarap, dan nyata kemurahan hatian yang terlukis dalam tindakan melengkapi sarana demi produktivitas, pagar keliling, lubang tempat pemerasan anggur, dan menara jaga. Niat baik pemilik kebun anggur itu nyata kepada para penggarap, tetapi sebaliknya, justru para penggarap itu licik dan berniat mau mencaplok kebun anggur itu. Setiap kali tuan kebun menyuruh utusannya meminta hasil, para penggarap itu menganiaya dan membunuh utusan itu. Bahkan ahli waris pun mereka bunuh. Saudari-saudaraku yang terkasih, Allah menyerahkan kepercayaan kepada kita umat manusia agar hidup bahagia. Tuhan mengendaki kebahagiaan itu dan keselamatan bagi setiap orang. Tetapi kita umat manusia ini lebih mau mencari selera sesaat, kerakusan, dan ketamakan yang membuat kita umat manusia ini mau merampas yang bukan menjadi milik kita, bertindak curang demi kepentingan diri kita sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, gereja mengajak kita merenungkan kasih Allah yang tanpa batas dalam masa Prapaskah ini. Mari kita menata hidup kita dengan memandang kepada Yesus sebagai batu penjuru. Kita merenungkan jalan salib Tuhan Yesus, tanda kasih Tuhan yang maha besar itu, agar dengan demikian kita menerima dan membatinkan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat perumpamaan ini, kita semua diajak untuk kembali melihat diri kita masing-masing. Allah telah menganugerahkan kesanggupan untuk menghasilkan buah dari kebun anggur hidup kita. Buah-buah yang mengagumkan, semuanya akan benar-benar terwujud manakala kita menerima hidup ini dengan penuh syukur, dengan tanggung jawab, dan rendah hati. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, resapkanlah dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus, Raja Sakti, pengembala mana
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.